Bocah berusia 8 tahun tewas akibat kebakaran rumah di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Korban yang sedang tertidur tak bisa menyelamatkan diri, sementara kakak dan adiknya mengalami luka bakar. Ironis, api diduga berasal dari kompor yang lupa dimatikan oleh orang tua korban. Kebakaran rumah panggung ini terjadi pada malam hari saat para penghuninya tengah tertidur. Warga sekitar yang mengetahui kejadian panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya serta menyelamatkan para penghuni. Dari kebakaran ini, seorang bocah berusia 8 tahun yang tengah tertidur di kamarnya ditemukan tewas. Sementara kakaknya yang berusia 14 tahun dan adiknya berusia 4 tahun diselamatkan warga meski mengalami luka bakar parah di sekujur tubuhnya. Warga menyebut kebakaran terjadi saat orang tua korban memasak, lupa mematikan kompor. Api dengan cepat menyebar lantaran rumah korban banyak berisi bahan yang mudah terbakar. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 45 menit kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dibantu warga. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai melaporkan. Pemirsa, nyawa balita berusia 4 tahun yang mengalami luka bakar akibat kebakaran rumah di Jeneponto, Sulawesi Selatan tak bisa diselamatkan. Jasad balita ini dimakamkan dalam satu liang lahat bersama jasad kakaknya. Duka menyelimuti saat pemakaman jenazah kakak beradik ini. Korban dari kebakaran rumah panggung di Desa Alutarawang, Jeneponto, Sulawesi Selatan bertambah 1 orang. Anak bungsu berusia 4 tahun yang sempat diselamatkan warga dengan luka cukup parah, akhirnya meninggal dunia saat dalam perawatan. Kedua korban merupakan bocah kakak beradik, dimakamkan keluarga dalam satu liang lahat di TPU tak jauh dari rumah duka. Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dugaan sementara, kebakaran dipicu dari kompor setelah orang tua korban lupa mematikannya saat memasak. Jadi kedua korban adalah kakak beradik. Yang semalam meninggal kakaknya, tadi subuh adiknya. Saat kejadian, kedua korban ini memang tidur dengan lelap. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Batang. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, mobil menghantam truk yang berhenti untuk mengganti ban di pinggir Jalan Tebet, Jakarta Selatan. Proses evakuasi korban yang terjepit kemudi berlangsung dramatis. Sejumlah petugas dan warga berupaya mengevakuasi seorang pengendara mobil yang terjepit kemudi setelah kendaraannya menabrak belakang truk di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Akibat tabrak belakang ini, seorang penumpang yang duduk di sampingnya juga dievakuasi akibat luka. Para korban segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Peristiwa berawal saat truk yang bermuatan bata ringan berhenti di bahu jalan lantaran ingin mengganti ban. Secara tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menghantam belakang truk. Akibat kejadian ini bagian depan mobil ringsek. Diduga kecelakaan ini karena sang sopir mengantuk hingga hilang kendali. Ngambil kunci roda, saya mau ngambil engkolan, nggak tahu ini mobil udah kayak kilat aja. Gitu ya. Gimana Pak? Mana sini Pak? Posisinya lagi berhenti, saya mau ganti ban. Kecelakaan ini ditangani Direktorat Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pengendara motor tewas tertabrak truk trailer di Koja, Jakarta Utara. Motor korban yang melaju tiba-tiba terpeleset dan masuk ke kolong truk. Kecelakaan terjadi usai hujan mengguyur kawasan tersebut. Warga dan pengguna jalan Gempar mendapati seorang pengendara motor tewas mengenaskan setelah terlibat kecelakaan dengan truk kontainer di kawasan Koja, Jakarta Utara. Korban warga Cakung ditemukan tergeletak di pinggir jalan.
Kecelakaan terjadi usai hujan mengguyur lokasi. Korban yang melaju di samping truk tiba-tiba terpleset, terjatuh dan masuk ke kolong truk. Korban pun tewas seketika di lokasi kejadian. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke RSCM untuk diotopsi. Tadi kayaknya jatuh kepleset. Iya, kemungkinan kepleset karena mungkin pakai motornya agak karena sih kan cuaca hujan ya. Nggak begitu rame sih, cuman ya mungkin jatuh dia. Pas lihatnya itu pas jatuh. Kejadian ini sempat mengganggu arus lalu lintas di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Warga menangkap seorang pelaku pencurian motor saat beraksi di depan rumah warga di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pelaku diikat dan nyaris dihakimi warga. Satu pelaku membawa kabur motor korban. Pelaku pencurian motor ini tertangkap dan diikat warga usai aksinya di kawasan pemukiman di Lubang Buaya, Jakarta Timur, diketahui warga. Aksi pelaku bersama temannya diketahui setelah gerak-geriknya mencurigakan mengincar motor terparkir di depan rumah. Pelaku melancarkan aksinya saat melihat korban berjalan keluar rumah menuju ke warung. Warga pun sempat memergoki aksi kedua pelaku ini. Satu pelaku tertangkap namun temannya berhasil kabur bersama motor korban. Itu dua orang, dua tersangka. Yang satu di motor tuh menunggu standby. Yang satu pura-pura ke situ nyamperin. Nah, ketika korban keluar, tuh tersangka pura-pura ke kosan kosong itu. Pada saat korban udah waktunya ke warung jajan, nah si tersangka mulai beraksi. Warga menyerahkan pelaku ke Polsek Cipayung untuk diproses lebih lanjut. Warga berharap pelaku yang kabur bisa segera ditangkap dan motor korban bisa dikembalikan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Video 5 anggota Satpol PP menemui pemilik rumah makan di Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Anggota Satpol PP tersebut dituding meminta uang. Hal ini dibantah Kasatpol PP Jakarta Barat. Namun diduga melanggar prosedur saat pemeriksaan protokol kesehatan, 5 anggota Satpol tidak menerima gaji hingga 3 bulan. Tiga anggota Satpol PP bertemu dengan seorang wanita pengelola warung makan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, sementara dua lainnya menunggu di luar. Video ini menjadi viral lantaran kelima anggota Satpol PP tersebut dituding telah meminta uang. Menurut Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Tamo Sijabat, anak buahnya tersebut hanya melakukan pemeriksaan protokol kesehatan di lokasi kejadian. Meski demikian, ditemukan kesalahan prosedur penindakan. Dalam pemeriksaan itu, saya menemukan beberapa kelemahan anggota. Nah, dalam kelemahan itu, saya menindak juga mereka karena tidak menjalankan perintah pimpinan sesuai apa yang diarahkan pimpinan. Yang ketiga, apa yang diarahkan pimpinan mereka tidak lakukan. Pertama, yang mereka langgar adalah terkesan mencari-cari, modus mencari-cari kesalahan akhirnya. Kelima anggota Satpol PP terkena sanksi tidak menerima gaji selama 1 bulan hingga 3 bulan, termasuk tunjangan kinerja. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pos polisi di Aceh Barat diberondong tembakan oleh orang tak dikenal. Sejumlah kaca dan mobil warga terkena sasaran tembakan. Petugas melakukan olah TKP di pos polisi Desa Metulang, Patendru, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, yang diberondong tembakan orang tak dikenal sekitar pukul 3 dini hari. Dari aksi penembakan ini, kaca pos polisi, dinding, serta satu mobil warga rusak jadi sasaran penembakan. Dari lokasi, petugas menemukan sejumlah selongsong dan proyektil peluru diduga jenis AK-47 berserakan di lokasi. Untuk bisa mengungkap kasus ini, Polres Aceh Barat dibantu Polda Aceh menerjunkan tim pemburu untuk menangkap para pelaku. Jadi kejadian sekitar pukul 3.15 dini hari. Kalau untuk jumlah tembakan itu kita masih kumpulkan barang bukti di lapangan, dan untuk pelaku juga masih dalam penyelidikan dari pihak Reskrim dan
nanti kita akan di-backup oleh Polda Aceh. Dari kejadian ini, polisi meminta warga tetap tenang, pengamanan di lokasi diperketat petugas keamanan. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah melaporkan. Kasus tewasnya mahasiswa UNS Solo, Jawa Tengah saat Diksar Menwa naik ke tingkat penyidikan. Polisi memeriksa 23 orang saksi dan polisi menjamin kasus ini akan diusut hingga tuntas. Kasus tewasnya seorang mahasiswa UNS Solo, Jawa Tengah saat Diksar Menwa telah naik statusnya ke penyidikan. Perkembangan penyelidikan kasus tersebut disampaikan Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat berkunjung ke rumah duka di Desa Dayu, Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada kasus ini, 23 saksi telah diperiksa. Petugas juga telah mengantongi sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen dan bukti elektronik. Status penyelidikan sudah kita tingkatkan menjadi penyidikan melalui pelaksanaan gelar perkara pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2001 pukul 09.00. Jadi statusnya saat ini sudah penyidikan dan tim terus bekerja efektif untuk melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan baik itu penyelidikan dan penyidikan, dan sampai sore kemarin sudah 23 orang saksi yang kita periksa. Kepada keluarga, polisi memberi jaminan pengusutan kasus ini akan transparan dan tuntas. Bisa terungkap dengan transparan, dengan jujur dan ikhlas, dan bisa selesai dengan lancar. Kasus ini mendapat perhatian karena diduga kekerasan sudah menjadi semacam tradisi saat pendidikan dasar. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Hendro melaporkan. Diduga belum mahir mengemudi, minibus yang dikemudikan seorang wanita menabrak SPBU di Sampang, Jawa Timur. Seorang warga dan petugas SPBU juga tertabrak hingga luka-luka. Sebuah minibus silver yang dikemudikan seorang wanita masuk perlahan ke sebuah SPBU di Banyuanyar, Sampang, Madura, Jawa Timur. Saat dalam posisi berbelok, mobil langsung menghantam seorang warga yang sedang mengisi BBM dan petugas SPBU. Kerasnya benturan juga membuat sebuah dispenser roboh dan kembali menimpa seorang warga yang sedang mengisi bensin. Iya, aleng deh. Aleng aja, tenang deh. Akibat ulah pengemudi yang diduga belum mahir ini, seorang wanita pekerja SPBU patah kaki dan warga lainnya terluka. Para korban dievakuasi ke RSUD Sampang. Langsung motor itu langsung nabrak. Nabrak ini ya? Iya. Yang rusak apa aja? Yang rusak itu mesinnya sama sepeda motor, terus operatornya nabrak juga. Usai kejadian, dispenser SPBU mengalami kerusakan termasuk sejumlah motor warga. Kasus ini ditangani kepolisian. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rohman melaporkan. Menjebol tembok belakang, pencuri beraksi di toko pakaian di Tangerang, Banten. Pelaku menggasak puluhan pakaian dan 2 handphone. Ya Allah, ya numali, Masya Allah. Kamera CCTV ini merekam aksi seorang pria menggasak satu persatu pakaian dari dalam toko di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku menggasak nyaris seluruh pakaian wanita barang dagangan, termasuk 2 unit handphone dan sejumlah uang dari dalam laci. Ya Allah, ya numali, Masya Allah. Pemilik toko baru menyadari tokonya disatroni maling saat akan membuka, mendapati barang dagangannya nyaris dalam keadaan kosong. Saat ditelusuri, pelaku ternyata masuk ke tokonya dengan cara membobol tembok belakang. Tahu Pak, si pelaku ini lewat mana Pak? Itu dari lubang yang tembok yang dibolongin. Berarti jebol tembok ya Pak ya? Iya. Pada yang hilang apa aja sih? Ya dagangan kita ini yang baju sekitar 5 gawang sama HP sama isi kotak toko. Total kerugian Pak yang pakaian? 18 jutaan. Kesal dengan aksi pencurian ini, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Pasar Kemis dengan menyertakan barang bukti rekaman CCTV. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan.
Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. 1 hari hilang, bocah berusia 5 tahun ditemukan tewas tenggelam di Sungai Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat. Korban ditemukan 5 meter dari lokasi kejadian. Setelah 1 hari pencarian, bocah berusia 5 tahun ditemukan tewas tenggelam di Sungai Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat. Jasad korban warga desa Ciwaru, Sukabumi ini ditemukan di kedalaman 5 meter. Peristiwa berawal saat korban bersama 4 temannya berenang, tiba-tiba arus Sungai Ciletuh membesar dan menyeret korban beserta teman-temannya. Naas, korban hilang sementara 4 temannya berhasil diselamatkan warga. Korban berhasil kita temukan dengan menggunakan jaring yang dilakukan oleh warga dan tim SAR gabungan. Dan korban langsung kita evakuasi menuju ke rumah duka. Dengan kondisi korban? Dengan kondisi korban meninggal dunia. Jadi penemuan sekitar 2-5 meter dari TKM. Jasad korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari kejadian ini, orang tua kembali diingatkan untuk selalu mengawasi anak saat bermain. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Seorang istri di Bekasi, Jawa Barat tewas dianiaya suaminya dengan tabung gas 3 kg. Korban dibunuh saat tidur bersama 2 anak balitanya. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sarka. Bantuannya 87 Jalan Kuda,